Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, apa kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat belajar, terus belajar. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oh. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini hari Rabu 21 Oktober 2020 ya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kembali kesempatan untuk bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita, bisa kembali menjalankan aktivitas ibadah kita, bisa kembali menjalankan aktivitas belajar kita. Baik, hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembiasaan kita sebelum memulai aktivitas dan proses belajarnya. Nah, hari ini kita akan membaca dan sekaligus membahas nanti itu pada surat Al-Zalzalah. Pada surat Al-Zalzalah, silahkan kamu buka nanti juz amanya surat Al-Zalzalah. Ya, diingatkan sekali lagi untuk menutup auratnya, bersuci dan membaca dengan memperhatikan juz amanya, ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai seperti biasa sama-sama kita mengawalinya dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah, dengan munajat suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, menjaga keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, keluarga besar SDN Tomang 03, dan menjaga serta melindungi bangsa dan negara kita. Al-Hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah la hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, silakan diperhatikan bersamanya. Kita kita mulai baca. Silakan dibuka surat Al-Zalzalah. Oke, seperti biasa ya. Nanti Pak Aris baca dulu, nanti kamu mengikuti. Ya, kita awali dari ta'awudz. Ya, perhatikan samanya. Ingat saat Pak Aris membaca, kamu perhatikan sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sama-sama baca surat Al-Zalzalah ya. Dan kita akan coba untuk membahas sedikit ada hukum apa aja sih di dalam surat Al-Zalzalah ya. Awali dari ta'awudz ya. Kita coba lihat tadi ta'awudz ya. Lihat ada ta'awudz ya. Sering kali Pak Ari sampaikan untuk ta'awudz harus dibedakan antara huruf alif dengan huruf ain ya. Karena ini bersamaan atau bertemu di dalam satu kalimat. Jadi harus beda ya. Kalau kamu baca au misalnya au atau au itu udah salah ya. Jadi sama seperti jadinya alif dengan alif ya atau alif dengan hamzah ya. Padahal di sini hurufnya alif dengan ain ya. A'udzu a'u ya. Jadi alif ain ya. Itu diperhatikan baik-baik ya. Ini seringkali Pak Aris sampaikan karena dia bertemu di dalam satu kalimat ya. Makhrajul huruf yang hampir sama pengucapannya namun berbeda lafalnya dan bertemu di dalam satu kalimat ya. Ini harus diperhatikan. Minasyaitonir rajim. Minasy-nya bertasydid ya. Tonya ini harus dibaca panjang. Syaitonir rajim. Nir langsung nir masuknya ke dalam huruf ram. Nah, ini disebut dengan alif lam samsiyah ya. Ada hukum alif lam qamariyah, ada hukum alif lam syamsiyah. Nah, pada syaitonir rajim ini disebut dengan alif lam syamsiyah. Apa beda syamsiyah dengan qamariyah? Ya, alif lam qamariyah huruf lamnya itu biasa dibaca. Contoh misalnya alham, walham gitu ya. Nanti kita bahas lagi di ayat-ayatnya.
Oke, kita lanjut ya. Bismillah. Lanya panjang ya. Mad badal. Ingat mad badal apa aja? Nanti kita bahas di ini ya. Mad badal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga emaknya harusnya panjang nih ya. Salah-salah memberikan tanda harokat. Emaknya harusnya juga mad badal sama ya. Oke, sekarang kita coba lihat di ayat yang pertama. Ya, ayat pertama kamu perhatikan. Iza panjang ya. Ini disebut dengan mat tobi'i. Oke, coba kita membahasnya lewat inilah ya. Lewat pen biar Aris bisa coret-coret juga. Nah, kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Iza. Ini termasuk mat tobi'i. Pak Aris akan coba gariskan dulu ya. Mat tobi'i itu yang seperti apa, ininya seperti apa. Oke ya, kita perhatikan ya di ayat pertama. Nah, ini termasuk dengan mat mat tobi'i ya. Idza. Nah, kenapa idza? Idza termasuk mat tobi'i. Ingat mat tobi'i itu adalah sesuatu huruf yang berfathah. Jadi ini berfathah. Za berfathah. Kemudian bertemu dengan alif. Nah, ini disebut dengan mat tobi'i. Za yang panjang. Contoh lagi misalnya huruf da, kita ambillah misalnya da juga nggak apa-apa. Biar kita bisa membedakan. Nah, da kemudian bertemunya dengan huruf ya mati. Nah, ini juga mat tobi'i. Nah, ada lagi apalagi misalnya huruf da lagi ya biar bisa membedakan. Tapi berdomah. Nah, ya domanya jelek ya. Nah, coba diulang lagi ya biar kelihatan domanya bagus. Nah, bertemu dengan waw mati. Nah, ini adalah disebut dengan mat tobi'i ya, mat tobi'i. Kita nggak usah pakai sukun lah ya biar nggak bingung ya. Nah, nih da misalnya nih ya, rasakan berubah warnanya da, terus kemudian di, kemudian du. Nah, ini disebut dengan mat tobi'i. Namanya Pak mat to bi ya mat tobi'i. Jadi kalau huruf itu berfathah dia bertemu alif maka dia mat tobi'i. Huruf itu berkasroh ketemu ya-nya mati, ya-nya sukun ya harus sukun. Kalau ya-nya misalnya ada tanda harokat misalnya nggak jadi mat tobi'i, misalnya ya-nya berfathah atau ya-nya berkasroh gitu atau ya-nya misalnya berfathah atau berdoma misalnya ya. Nah, ini tidak masuk mat tobi'i, hukum mat tobi'i. Dia harus sukun atau matianya. Ya, ini disebut dengan mat tobi'i. Oke ya. Oke, sekarang kita coba lanjutkan. Coba harus hapus ya, mudah-mudahan Anda paham. Oke. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini sama semua ya. Ya, hanya makhrajnya yang perlu dibenerin, makhrajul hurufnya. Karena ini kita mau belajar tentang hukum mat dan hukum nun matinya. Ya, Pak Aris akan bahas dulu untuk mat dan hukum nun mati aja dulu ya. Nanti makhrajnya sambil berjalan kita pelajari lagi. Idza zalatil ardu zilzalah. Oke, kita masuk ke ayat kedua. Wa akhrajatil ardu ashqalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, ini
nggak ada ya, nggak ada yang perlu dibahas. Tidak ada hukum matnya, tidak ada hukum nun mati atau aninunnya ya. Kita mau bahas tentang mat sama hukum nun mati dulu ya hari ini. Yang ayat ketiga. Waqalal insanu malaha. Nah, di sini ada nun mati. Perhatikan, ada nun mati pada kata insanu. Ya, pada kata insanu. Nah, waqalal insanu nun mati. Kuncinya adalah ketika huruf itu nun mati dan dia bertemu dengan salah satu huruf di depan, maka perhatikan huruf depannya apa. Ini nun mati. Ini ayat ke ini ya. Ini nun mati bertemu dengan huruf apa? Insa, sin, bertemu dengan huruf sin. Ya, nun mati, ingat ya, nunnya harus sukun atau mati. Kemudian dia bertemu dengan huruf sin. Perhatikan huruf sin. Nah, huruf sin itu termasuk huruf apa gitu ya. Kamu harus tahu, kamu harus hafal. Nah, huruf sin ini adalah huruf ikhfa. Ikhfa. Nah, gitu ya, ikhfa. Nah, bagaimana cara membaca ikhfa? Cara membaca ikhfa dengan apa? Tulisin dulu nih ya, pakai mouse tulisannya nih, jadi nggak bagus, nggak apa-apa. Mendengung, gitu ya, mendengung. Jadi didengungkan, ya. Nah, kalau kita lihat waqalal insanu ini misalnya, maka dia ya insanu itu seperti ada AI, kemudian ada N, kemudian ada G, kemudian ada S, kemudian ada A, ya. Insanu, gitu ya. Jadi seolah-olah ada ing, ya, seperti ada ing. Maka disebut dengan mendengung, ya. Wa qalal insanu ma laha, gitu ya. Nah, ini disebut dengan apa namanya? Ikhfa. Maksudnya hukum nun mati. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi ke ayat keempat. Mudah-mudahan paham ya. Ayat keempat. Yauma idzin tuhaddisu khabaraha. Ini ada yang kesalahan menulis ya. Ini mohon maaf ada kesalahan menulis nih. Harusnya yauma idzin tuhaddisu. Ini harusnya ada nun mati ya. Kalau kita kembali ke ini misalnya. Kembali ke sini ya. Kembali ke ini ayat ke nah ini ya. Nih, yauma idzin jadi tanwin in. Nah, ini sama nih hukumnya nun mati dengan tanwin in ya. Ingat nih sama. Nih, hukumnya sama. Tanwin in bertemu dengan nun mati. Nah, ini nih ya. Misalnya tadi yauma idzin ya. Berarti hukum nun mati itu hukum nun mati ya. Agak susah menulisnya nih pakai inian ya. Hukum nun mati itu sama dengan an, in, atau un. Nah, gitu ya. Ini sama. Jadi jika kamu membaca Quran bertemu dengan nun mati atau bertemu dengan huruf yang berfathatain atau berkasrotain atau bernomatain, maka ya ini termasuk hukum nun mati. Nah, lihat di depan hurufnya apa. Di huruf depan setelah ini apa. Maka akan mempengaruhi suara bacaannya. Ya, kalau dia hurufnya izhar maka harus jelas, kalau hurufnya ikhfa maka harus dengung. Ya, kalau hurufnya idgham maka harus melebur, gitu ya. Nah,
Sama seperti tadi waqalal insanu, nun mati ketemu dengan sin. Nah, ini ya. Sama contohnya misalnya tadi ya, yauma ini tanwin in bertemu dengan huruf ta. Nah, huruf ta itu termasuk huruf ikhfa juga ya, termasuk huruf ikhfa. Nah, maka dibacanya sama seperti insanu, berarti mendengung, mendengung ya. Oke ya. Uhaddisu baroha. Baroha udah jelas ya dia apa? Eh tabii itu gampang. Oke, kita lanjut ke bi anna rabbaka awwala. Kita lanjut ke sini misalnya tadi ya. Ke ayat ke berapa? 5. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka enggak ada ya. Enggak ada hukum nun mati atau tanwin an nya enggak ada. Ini semua lebih banyak ke mat tabii. Ini mat badal ya. Mat badal enggak ada mat tabii malah ya, maaf. Ini hanya mat badal yang ada. Oke, kita lanjut ke ayat ke-6-nya misalnya. Yauma idi, nah ini ada lagi. Yauma idi, tanwin in bertemu dengan huruf ya. Nah, ya ini tanwin in bertemu dengan huruf ya. Maka tanwin in tadi, kalau bertemu dengan tanwin in, maka ya apa termasuk dalam hukum nun mati. Ingetin ya, nun mati sama seperti hukum mati. Nah, sekarang tinggal lihat huruf di depannya itu huruf apa, ya. Huruf di depannya huruf apa. Nah, lihat di sini. Di sini huruf setelah tanwin ini bertemu huruf ya. Nah, ya itu termasuk hukum idgham, ya. Ya masuk huruf idgham. Kemarin udah dibahas juga. Jadi kalau nun mati misalnya ya, ini nun mati terus atau an, in misalnya, un ya, gitu ya. Kemudian dia bertemu dengan huruf ya, huruf apa aja huruf idghamnya. Nah, ya, kemudian ada lam, jangan lam dulu deh, yang serupa. Ya, may yakulu ro misalnya. Ro, terus ada huruf mim, ada huruf mirabbika lam misalnya ya. Terus ada huruf eh, terus ada huruf apa lagi? Misalnya nun juga sama masuk di situ. Terus ada huruf wawu. Nah, ini huruf-huruf ini adalah huruf-huruf idgham. Ya, huruf-huruf idgham. Nah, idgham itu ada dua, gitu ya. Idgham ada dua, ada yang disebut dengan biguna, ada yang disebut dengan bila. Nah, itu ya. Ini buat yang belum paham. Oke, biguna itu apa maksudnya? Biguna itu melebur dengan mendengung. Ya, jadi kalau ini biguna ini dengung. Kalau bilaguna itu tidak mendengung. Hurufnya pun berbeda-beda. Kalau idgham biguna misalnya ya, idgham biguna misalnya Pak Aris tarik-tarik sini ya biar agak ini. Nah, oke. Idgham biguna itu hurufnya apa aja? Idgham biguna itu idgham yang mendengung. Hurufnya ada misalnya wow, ada ya, termasuk juga. Terus ada nun mati. Nah, jadi kalau nun mati ini nih, nun mati atau an in un bertemu dengan huruf ini, ya, maka dia dibacanya
mendengung. Misalnya mawaddatau warah mau mendengung. Misalnya yang tadi yauma idi gitu ya. Jadi ada suara keluar dari hidungnya gitu. Sama seperti nun juga. Nah, sedangkan di bilaguna ya, di bilaguna misalnya. Nah, sedangkan bilaguna itu hurufnya ada lam, ada ro ya. Ini tidak mendengung. Ya, misalnya now. Misalnya miladun karah mil langsung masuk ke lam. Lam biasa, tidak ada dengungnya ya. Beda dengan kalau dia bertemu dengan waw ya atau nun ya. Nah, ini adalah idgham biguna dan idgham bila guna. Oke ya. Yuk kita lanjut lagi ke apa? Ke ayat berapa tadi? Ini kita hapus dulu ya, biar bisa dipakai lagi untuk menjelaskan yang lainnya. Oke. Sekarang ke ayat 7 ya. Famay amal sama ya. Famay. Nah, ini juga idgham bil ghuna. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Nah, ini ketemu lagi. Dzarratin tin bertemu dengan huruf kha. Ya, kha. Ini tin nih. In kan, tanwin in kan? Nah, lihat hurufnya. Oh, hurufnya huruf kha. Kha itu adalah huruf ikhfa, huruf izhar, maaf. Huruf izhar. Maka ketika dia huruf izhar, maka dia dibacanya jelas. Biasa aja. Mithqala dzarratin khairan yarah. Beda dengan ini. Ini an bertemu dengan ya. Khairan yarah. Langsung dimasukkan ke dalam huruf ya-nya dengan cara mendengungnya ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, itu ayat ketujuhnya. Ya, berbeda lagi misalnya di ayat ke-8 ada lagi. Tapi dari dzarratin juga, cuma dia bertemu dengan shin. Shin termasuk huruf ikhfa, maka harus didengungkan ya. Lihat perbedaan antara ayat 7 dengan ayat 8. Kita ulang di ayat 7 ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, sedangkan di ayat ke-8-nya wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Nah, darratin. Nah, darrotin pada ayat ke-7 ini izhar. Zarratin pada ayat ke-8 ini ikhfa. Yang membedakan di mana? Ini sama-sama zarratin. Ini sama-sama darratin. Yang membedakan adalah huruf setelahnya. Zarratin pada ayat ke-7 bertemu dengan huruf kha, maka dia disebut dengan izhar. Zarratin pada ayat ke-8 bertemu dengan huruf shin. Shin adalah huruf ikhfa, maka mendengung. Perhatikan kembali ayat ke-7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedangkan ayat ke-8 wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Nah, oke ya. Ada perbedaan antara ayat ke-7 dengan ayat ke-8. Ayat ke-7 izhar, ayat ke-8 ikhfa. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, anak sekalian, pada apa? Pada pelajaran kali ini, pembahasan kali ini, tadi Pak Aris sudah membahas tentang hukum nun mati. Nanti Pak Aris akan coba sedikit jelaskan, bikin gambarkan skemanya ya. Mungkin
gambarkan skema dulu, nanti mungkin next pertemuan Pak Aris coba buatkan presentasi. Oke, baik, sedikit ya, Pak Aris akan coba kasih gambaran atau skema tabelnya ya. Jadi ini hukum non mati atau an, in, on. Jadi kuncinya di sini ya, kuncinya di sini. Artinya jika kamu bertemu dengan non mati atau huruf yang bertanwin an atau berkasroh tain atau berdoma un misalnya, kamu lihat huruf di depannya itu huruf apa. Itu akan mempengaruhi bacaan bunyinya. Contoh misalnya ya, contoh misalnya tarik tabelnya ke sini ya. Nah, misalnya ini contoh ini eh, tanwin tanwin un misalnya eh, nun mati atau tanwin an atau un itu misalnya bertemu dengan huruf alif biru deh warnanya deh biar jelas ya. Misalnya alif terus bertemu lagi dia dengan ha, bertemu dengan kho, bertemu dengan ain, bertemu dengan ghain misalnya, bertemu dengan satu lagi ha. Nah, ya, maka ini adalah huruf-huruf izhar. Apa? Huruf-huruf izhar. Kita tuliskan dulu ya. Nah, izhar. Bagaimana cara membaca izhar? Dibaca dengan jelas. Nah, ya, dibaca dengan jelas. Nah, contoh lagi misalnya nun mati bertemu nun mati atau aninun bertemu misalnya dengan huruf ba misalnya satu huruf aja misalnya huruf bertemu dengan huruf ba warnanya bedain ya. Nah, kayak gini. Ba ya. Maka ya satu-satunya ini huruf ba itu hanya satu di dalam hukum nun mati ya, dia disebut dengan iklab. Ya, sebentar salah. Apa namanya? Iklab. Sebut dengan iklab. Ya, bagaimana cara membaca iklab? Merubah bunyi dan mati dengan ba itu menjadi huruf mim. Ya, nanti kita akan ketemu di apa bacaan-bacaan selanjutnya ya. Nanti akan dijelaskan juga. Oke, sekarang misalnya skema lagi. Ya, misalnya ini adalah huruf misalnya tadi ya huruf mim misalnya nun waw misalnya ya lam terus ro. Nah, ya. Nah, ini disebut dengan idgham ya. Ini coba Paris kan dulu ya biar ada perbedaan hurufnya biar nggak bingung. Ini aja deh. Nah, ini disebut dengan idgham. Idgham itu ada dua. Idgham ada dua ya. Ada biguna. Tuh, susah nulisnya ya. Ada lagi bila. Nah, aduh nulisnya susah kalau pakai mouse ya. Apa lah, yang kebaca ya. Nah, ini hurufnya terpisah-pisah nih, ya hurufnya terpisah-pisah. Nah, kalau biuna ini hurufnya nih, ya. Nah, sedangkan hurufnya bilaguna ini, nah gitu ya. Nah,
Ada lagi nih, ya satu lagi nih karena nggak muat nih. Karena nggak muat, coba Pak Aris tarik ke sini, kira-kira muat nggak? Nah, ada satu huruf ini di sini misalnya, ah, misalnya gitu ya. Jelek ya, susah nariknya ya. Aris belum sempat beli pen, pen belum sempat beli pen ya. Kalau pakai pen tablet enak gitu. Ya, karena belum sempat ya udah pakai mouse aja yang ada. Nah, ada satu lagi ya, huruf-huruf yang tidak ada di sini maka ada di huruf ikhfa. Berarti huruf ikhfa itu lebih banyak ketimbang huruf izhar, ya iklab ataupun idgham ya. Jadi seluruhnya kekukur apa yang tidak ada di huruf di sini maka dia masuk ke dalam huruf ikhfa. Contohnya apa sih yang nggak ada? Kita lihat dari alif. Alif ada nggak? Ada. Alif ada di alif ternyata ada di huruf izhar. Ba ada di huruf iklab. Ta ada nggak di sini? Ta nggak ada berarti ta masuk di huruf ikhfa gitu ya. Bata, sa juga ikhfa. Jim juga ikhfa. Ha ada, ha ada masuk di huruf izhar ya. Ha, kho ada di izhar. Dal masuk di, dal nggak ada berarti masuk di ikhfa. Dal, zal, ro ada di idgham. Zai tidak ada berarti dia masuk di ikhfa ya. Sin, shin, sod, do, to, zo. Nah, itu masuk di ikhfa karena tidak ada di sini. Ain ada di izhar. Ghain ada di izhar. Fa tidak ada, qaf tidak ada, kaf tidak ada. Berarti fa, qaf, kaf masuk di dalam hukum ikhfa ya, karena tidak ada di sini. Lam ada, ya lam masuk dalam idgham. Mim ada di idgham, nun ada di idgham. Waw ada di idgham. Kaf lam mim nun waw. Ha ada di izhar. Ya di idgham. Hamzah termasuk di dalam izhar. Ya. Nah, anak-anak sekalian, inilah skema non mati. Insya Allah nanti akan Pak Aris coba perbaiki dengan presentasi yang lebih jelas lagi. Ya, karena ini penambahkan aja dari surat Al-Zalzalah yang tadi kita baca bersama-sama ya. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti walaupun sedikit ya. Insya Allah ini mudah-mudahan Pak Aris bisa buatkan lagi yang lebih ini lagi, yang lebih bagus lagi untuk presentasinya ya. Oke, alhamdulillah kita tutup sama-sama dengan doa khatmul Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasiha wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, yuk kita angkat kedua tangan kita berdoa menghadap kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ftah lana hikmataka unsur alaina rahmataka min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, niat saya mencari ilmu karena untuk menghilangkan kebodohan dan mendatangkan kepintaran dan mendapatkan keberkahan.
serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk memajukan negara Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.